Kalau misalnya dengan ukuran defaultnya 512 biasanya akan lebih lambat ya, kalau yang 1 GB lebih cepat. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu untuk melanjutkan langsung dengan tekan enter, atau kita akan merepair ketika kita sudah pernah menginstal Windows XP sebelumnya, namun kita mau memperbaiki, nah tinggal ditekan R. Ini dulu sering terjadi ketika Windows kita terkena virus gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kan masih banyak dengan kapasitas hard disk yang minim. Jadi kadang cuman dibuat satu partisi C saja ya. Kalau misalkan dibuat dengan 2 partisi kadang terlalu space-nya terlalu sedikit. Nah, jadi kalau misalkan terkena virus ya daripada install ulang kadang di-repair aja gitu. Kalau sekarang kan gampang ya, bisa dengan mudah mendapatkan master dari Windows XP. Kalau dulu harus sewa misalnya seperti itu. Kalau misalnya mau ya beli. Nah, di sini tekan enter saja. Kemudian di sini ada agreement atau pernyataan persetujuan. Nah, tekan F8 saja ya. F8 untuk melakukan proses agreement-nya, setuju. Nah, di sini kalau ini kan tadi kapasitasnya kan 60 GB ya, atau di situ tertulis 61 sekian mega, 1000 mega maksudnya. Nah, kalau kita mau install langsung, tekan enter saja, itu langsung menginstal di dalam satu partisi tersebut ya. Nah, tapi tadi kan tujuannya kita membuat ada 3 partisi. Maka di sini kita disuruh menekan huruf C untuk membuat partisi, yaitu create partition. Nah, C. Kemudian kita isikan di sini. Tadi ada 25, 30 dan 5. Berarti 25 berarti 25.000 ya. 25.000. Tekan enter. Kemudian kita buat partisi lagi, tekan C lagi. Ini tadi 30.000. Berarti sisanya sekitar 6. Nah, ini C lagi. Ini langsung tekan enter saja. Dah, jadi ada 25, ini ada 29 ya, sekian-sekian. Nah, ini ada 6. Nah, ini boleh tidak seperti ini, boleh ya, tidak harus bulat 30, bulat 25. Nah, nggak masalah. Nah, di sini ada sisa 8 MB ini memang kalau kalian mau di create juga tetap nggak ngaruh sebenarnya, karena cuma 8 MB. Baik, kalau sudah terbentuk seperti ini, nah di sini kalau tadi kan contohnya di sini ada drive C, drive D, drive E ya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing si PC. Nah, kebutuhan di situ biasanya secara default dia akan meng-create sendiri. Nah, ini hanya contoh saja C, D, E. Nah, kebetulan di tempat saya jadinya bukan C, D, E tapi C, E, F ya. Bisa jadi D itu nanti dipakai untuk media yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya masih raw, belum ada file systemnya, masih bentuk raw, partisi. Kalau sudah, tekan enter untuk menginstal. Nah, kita install di drive C. Tekan enter. Kemudian di sini ada notifikasi mau di format dengan file system apa gitu ya. Di sini ada 2 jenis file system yang bisa kita pilih, yaitu NTFS dan FAT ya. Nah, ini NTFS di sini, ini yang versi yang terbaru, untuk yang FAT ini yang lama. Nah, pada Windows XP ini ada pilihan seperti ini. Karena ini peralihan dari Windows 8 ke Millennium, kemudian ke XP, atau dari Windows dengan teknologi yang lama yaitu FAT32 pada saat itu, kemudian akan beralih ke teknologi yang terbaru yaitu dengan menggunakan NT ya. Nah, generasi inilah nanti kita boleh memilih apakah kita tetap menggunakan FAT32 saja atau menggunakan NTFS. Nah, kalau misalkan saya pada sini, saya pengennya yang FAT saja, ya berarti pilih yang FAT. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Bedanya kalau FAT itu lebih cepat, kalau NTFS itu lebih aman. Baik, pada praktikum ini
kita ambil yang NTFS saja, tekan enter. Ini baru melakukan formatting dari si partisi yang tadi sudah kita buat. Nah, ini ditunggu. Ini juga pokoknya proses menggunakan VirtualBox itu juga tergantung dari RAM yang kita pakai ya. Baik RAM secara fisik kita maupun RAM yang kita setting atau kita atur di VirtualBox tersebut. Makanya kalau misalkan RAM kalian 4 GB itu sudah cukup sebenarnya. Nah, zaman dulu itu ketika menginstal menggunakan CD ya, menggunakan kepingan CD, proses disinilah yang proses sering terjadi gagal ya, error. Karena proses baca dari CD-ROM ke harddisk itu mengcopy file dari CD ke harddisk itu biasanya cukup lama ya. Dan tergantung dari CD yang kita gunakan. Kalau CD original insya Allah lebih cepat ya, karena tidak terlalu tidak terlalu mudah rusak. Dan kalau yang CD-CD bajakan itu kan, misalkan kita mau minjam, biasanya ada rental CD itu, zaman dulu tuh ada rental CD program. Nah itu karena sudah berkali-kali digunakan ya, akan mempengaruhi proses copy file. Nah terus bagaimana ketika tadi error ketika mengcopy file? Ya bisa saja karena panas ya, dari CD-ROM-nya panas. Kalau kayak gitu tinggal kita ambil aja, dikeluarin CD-ROM-nya, CD-nya diambil, kemudian didinginkan beberapa menit. Kalau sudah dirasa dingin, masukkan lagi, nanti dia akan proses copy ya, melanjut, bukan mengulang ya, melanjut copy file yang tadi gagal. Seperti itu. Karena zaman dulu belum ada media penyimpanan flash disk, jadi belum bisa menginstal dengan menggunakan flash disk. Ini estimasinya 34 menit ya, estimasinya. Tapi dengan tadi di create RAM sekitar 1 GB, insya Allah tidak sampai dengan 35 menit. Baik, sambil kita menunggu, ada yang mau ditanyakan? Ada? Mau tanya, Bang. Ya, mau. Ya, silakan. Tadi Mbak E dulu yang ditanya. Siapa dulu nih? Monggo, mbaknya juga Ini, boleh. Mbak ini dulu. Oke, Pak izin bertanya, kan Ya. nanti kita diberi tugas untuk menginstal Windows XP. Nah, untuk ketentuannya seperti besar RAM dan harddisknya itu seperti ketentuan yang tadi Bapak jabarkan begitu, Pak? Iya, untuk harddisknya iya, harddisknya sekitar 60 GB ya. Kalau misalnya kalian terlalu mepet boleh 50 ya. Nanti yang partisi 3-nya itu sisain aja berapa gitu. Yang penting ada 3 partisi gitu ya. Partisi yang 1 2 boleh disamakan, misalkan 50. Berarti taruhlah 20 berapa? 24, 25, 1 gitu kan. Yang C misalnya 24, yang D 25 misalkan. Kemudian yang C tadi 1 giga. Misalnya seperti itu. Ya, atau boleh sebaliknya. Yang C 25, D 24, yang si terakhir misalkan 1 giga. Yang penting ada 3 partisi gitu.
sekitar 50 sampai 60 itu ya. Seperti itu. Untuk RAM terserah kalian, disesuaikan dengan apa dari kapasitas RAM kalian masing-masing. Seperti itu. Kalau misalnya 512 juga boleh, mau 13 juga boleh. Makanya di awal kemarin usahakan kalau bisa yang direkomendasikan itu kan dengan secara fisik ya, itu yang RAM 4 GB sebetulnya. Kenapa? Karena itu tadi takutnya nanti agak lambat kalau menggunakan RAM yang 2 GB. Tapi boleh nggak kalau misalnya adanya cuma RAM-nya 2 GB? Boleh gitu. Ya kita manfaatkan apa yang ada gitu. Itu sih. Yang penting untuk ketentuan yang 3 partisi ini ya. Sekitar 50 sampai 60 GB. Boleh 50, boleh 60 ya. Kalau mau lebih 100 boleh, tapi ya kan sayang juga gitu. Biar ya tidak terlalu melebar, saya batasin sekitar 60 saja. Dari 50 sampai 60. Seperti itu. Untuk RAM terserah kalian. Gitu ya, Mbak. Oke, siap Pak. Sedangkan saya kan mendownload master ISO dari Windows XP-nya itu kan 32 bit, berarti nanti tetap boleh pakai yang 1 GB RAM-nya. Boleh, boleh. Boleh. Terserah Mbak Indi ya. Mau kalau RAM terserah disesuaikan gitu. Boleh kalau mau pesan, wah RAM saya taruhlah 8 GB gitu kan. Walaupun XP-nya 32 bit, saya mau dikit RAM-nya 4 GB, boleh saja gitu. Kalau RAM tidak ada ketentuan gitu. Itu ya. Oke, berarti yang ketentuannya cuma harddisk saja, Pak. 3 Ya, partisi betul. saja, Pak. Ya, Oke, betul, betul. siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Masnya tadi? Ya, Bapak yang mau tanya, nanti kan kita suruh milih tipe penyimpanannya mau mau FAT atau NTFS kan ya, Pak. Nah, itu nanti bedanya antara kedua itu tuh apa ngaruhnya ke sistem yang telah kita install nantinya gitu. Oke. Kalau secara apa ya, secara teorinya itu lebih cepat akses data menggunakan FAT itu. Baik copy file maupun baik read maupun write file di harddisk kalian nantinya gitu. Jadi ketika misalkan nih secara fisik di harddisk itu, ketika nanti kalian disetting dengan FAT itu nanti untuk pembacaannya lebih cepat dan juga penulisannya seperti itu. Dan apa namanya, kalau yang menggunakan NTFS itu biasanya agak lebih lambat, tapi tidak terlalu signifikan ya, cuman agak lebih lambat. Nah, bedanya kalau yang NTFS itu memang lebih aman karena dia lebih apa namanya, bukan lebih ya, sudah menggunakan konsep enkripsi di file sistemnya seperti itu. Kemudian bedanya yang kedua, kalau penyimpanan ya, kalau penyimpanan ketika kalian menyimpan file besar ya, kemarin kayaknya sudah misalkan lebih dari 4 GB nih, saya punya file video yang ukurannya 4 GB misalkan, itu dia tidak bisa gitu. Karena secara teori file sistem FAT32 itu tidak bisa menyimpan file besar dalam satu file dengan dengan ukuran 4 GB. Tapi kalau NTFS bisa. Nah ini kenapa kok di media perangkat flash disk ya, itu mesti defaultnya FAT32. Karena apa? Biar cepat ya. Kalau misalnya menggunakan flash disk kok, kan logikanya itu kan penggunaan flash disk itu kan hanya mengcopy file-file kecil, file-file dengan ukuran kecil. Karena dia kan apa namanya, perangkatnya kecil ya, yang sifatnya portable bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Nah logikanya orang itu menyimpan file di flash itu file-file yang kecil, bukan file yang besar. Kalau mau menyimpan file-file besar ya disimpan di hard disk kan, seperti itu. Makanya secara default dia menggunakan FAT32 seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya mau menyimpan file yang besar tadi 4 GB ya, kalian harus diformat dengan FAT dengan NTFS di flash disk tersebut. Seperti itu. Nah, terus bedanya apa pengaruh di sistem yang sudah kita gunakan nantinya ketika misalkan saya install XP dengan FAT32. Itu tadi. Yang pertama bisa lebih cepat aksesnya. Yang kedua, masalahnya
itu tidak bisa menyimpan file yang besar. Nah, terus apakah nanti di praktikum ini kita akan menyimpan file besar? Enggak juga. Jadi kalau kalian mau menggunakan V32 boleh, karena tidak ada ketentuan harus NTFS atau V32. Yang jadi ketentuan ada 3 partisi, itu saja sih. Kalau kalian mau mencoba yang coba selama ini kan kalian pakainya NTFS nih, karena kalian menggunakan Windows 7, 8, 10 kan dia mintanya NTFS karena teknologi yang terbaru. Coba kalian untuk ngulik, cobalah iseng-iseng kalian pakai V32, terus kalian coba ngapain di situ. Nah, bedanya seperti apa? Nanti kan lebih paham. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata nggak terlalu ngaruh kok bedanya. Nah, seperti itu ya. Jadi terserah kalian mau V32 atau NTFS. Seperti itu. Itu ya. Oh iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Pak, itu kan ada 3 partisi, tapi saya di sini cuman adanya yang C sama D itu bagaimana Pak? C sama D. Di mana? Di File komputer? C, data D. Iya, di Di komputer. komputer kalian? Itu nggak ngaruh. Kan ini kan 3 partisi ini tidak mempengaruhi partisi kalian secara fisik. Oh, baik Pak. Jadi Terima ini kasih. cuman ya sip. Ini cuma di virtual saja. Kalau misalnya di sini kalian dibuat ada 10 partisi gitu kan, ya tetap divisi kalian cukup munculnya cuma 2 partisi gitu. Misalnya di Mappy kalian sudah ada drive C sama drive D gitu ya. Kemudian kalian di virtual bikin ada 5 partisi. Itu nggak ngaruh di drive C sama D kalian. Seperti itu. Itu ya. Kenapa? Baik Pak. Ya. Ada lagi? Ada? Nah, jadi kenapa kita menggunakan VirtualBox? Jadi biar kita tidak mempengaruhi sistem kita sebetulnya. Kita mau ngapain di situ? Misalkan nih, contoh kalian punya virus dimasukkan ke situ, dia nggak ngaruh ke secara fisik kita. Dengan catatan tidak di-share ya. Kalau misalnya kalian di virtualnya ditaruh virus di situ, kemudian kalian share folder, dimasukin koneksi internetnya, bukan internet, koneksi jaringannya maksudnya, koneksi. Tapi kalau misalnya, ini jaringannya connect nih antara PC saya, Windows saya dengan virtual gitu ya. Tapi tidak terkoneksi dengan internet, ya nggak masalah gitu. Misalnya nggak ada masalah karena kan virus itu misalkan ya, takut aduh ada virus nih gimana nih gitu. Selagi kita tidak terkoneksi dengan internet, virus yang nyerang ya virus lokal saja gitu. Virus-virus yang dia di remote dari jarak jauh tidak akan menyerang karena kan hanya secara lokal seperti itu. Kalau yang internet, nah itu baru kalau memang terdeteksi seperti itu. Jadi alasan menggunakan VirtualBox ataupun VMware insya Allah tidak akan mempengaruhi sistem operasi yang kita gunakan saat ini. Seperti itu ya. Baik, ada lagi? Pak, izin bertanya lagi. Ini Ya, kalau misalkan kan tadi penyimpanan itu Bapak pilihnya itu yang di bagian ke-1 kan ya, bukan yang di empty yang kosong itu. Tapi ini di sini kalau misalkan saya pencet yang di bagian ke-1-nya itu tidak muncul Windows XP-nya, Pak. Oh yang di ini, sebentar. Tapi kalau misalkan yang di empty saya malah keluar Windows XP-nya. Yang di sini ya, penyimpanan ini bukan? Iya, iya Pak, Ini, sorry. Nah, tadi pilihnya yang ini. iya. Ya. Kalau yang itu saya tidak keluar, tapi kalau yang di bawah keluar. Kalau ini kan ini harddisknya ceritanya mas. Oh. Ini harddisk kita. Jadi kan kita tadi sudah membuat harddisk nih. Taruhlah kita beli harddisk kosong ya dengan ukuran 60 GB. Nah inilah harddisk kita. Jadi kalau logikanya ketika kita mau menginstal di suatu perangkat komputer kan sudah ada harddisk kosong tuh 60 GB nih. Kan kita butuh master nih. Ya kan?
masanya dari mana? Dari CD-ROM kan, yang dimasukkan di CD-ROM misalkan. CD-ROM-nya mana? Ini yang tadi MT ini. Nah, yang MT ini. Ini kan tadi masih kosong nih. Nah, ibaratnya itu CD-ROM kita. Kemudian kita masukin kan. Nah, kalau secara fisik kan kita buka CD-ROM-nya, kita masukin kepingan CD-nya, kemudian kita masukin tuh pintunya ibaratnya ya. Nah, kalau di dalam virtual ya kita masukinnya dari sini. Jadi ibaratnya ini CD-ROM-nya, ini pintunya, pintu dari CD-ROM-nya. Nah, ini klik sini. Nah, kita cari mana master dari Windows XP-nya. Seperti itu. Nah, ini logikanya. Ini sudah masuk nih ke dalam CD-ROM-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, tinggal kita jalankan. Kan seperti itu. Nah, dijalankan seperti ini. Kan kalau di setting BIOS itu ya, kalau di PC itu kan dia di dalam BIOS startup itu kan akan milih nih, mana dulu yang akan di-load, yang akan diakses. Apakah harddisk dulu atau CD-ROM dulu. Kalau posisi kalian harddisknya yang di atas, ya, posisi dari setting BIOSnya di atas harddisknya, maka yang di-load pertama kali harddisknya, CD-ROM-nya nggak di-load, dia dibaca. Tapi kalau yang dibaca pertama kali di dalam BIOSnya itu CD-ROM, maka dia yang akan dibaca terlebih dahulu. Baru kemudian, oh ternyata di dalam CD-ROM ada file master Windows XP. Maka dia akan dieksekusi. Seperti itu. Dengan catatan master itu sudah bootable ya. Nah, nanti kalian juga kalau sekarang di dalam internet dan mau download Windows, wah itu sangat banyak dan itu insya Allah sudah bootable semua. Tapi permasalahannya zaman dulu itu kadang kita dapat CD. Nah, kita ada misalkan nih kalian punya CD teknik membajak gitu ya, membajak mengcopy bukan mengcopy file ya. Teman kalian punya DVD Windows ya. Kalian mau nih mengcopy filenya. Bisa nggak? Bisa. Dari DVD kalian masukkan ke komputer, kalian di copy tuh foldernya gitu ya. Kalian dibikin di dalam folder, kemudian kalian masukkan ke komputer kalian. Itu kalau kalian dimasukkan ke CD itu tidak bisa buat install lagi. Karena dia sudah bukan bootable lagi. Jadi DVD-nya itu bukan DVD yang bootable. DVD bootable itu ketika nanti dimasukkan dalam CD, dia tidak bisa di-load. Tidak ada bootloadernya ibaratnya seperti itu. Karena dia kopinya kopi manual. Nah, terus bagaimana caranya ketika kita nge-copy kepingan DVD ini? Caranya bukan copy folder, tapi copy DVD to DVD. CD to CD. Jadi dia kayak nge-cloning. Nah, itu baru bisa. File di dalam komputer kita, tapi bukan bentuk ISO ya. Tapi dia sudah terekstrak folder di dalamnya. Dari Windows XP. Sudah. Ada dia dibuatnya so nggak ada masalah seperti itu sih. Jadi aman-aman aja. Kalau zaman dulu itu, wah kok ini nggak bisa buat nginstal karena dia tidak bootable seperti itu. Nah, jadi tadi di sini inilah yang disebut dengan CD-ROM-nya kita. Ya, ini yang harddisk kita nih. Kan tadi masih kosong ya. Karena kita butuh instalasi, maka kita masukkan master di CD-ROM kita. Jadi ketika kalian bisa melakukan di sini secara virtual, insya Allah bisa diterapkan secara fisik. Ya, caranya sama. Tinggal bedanya apa? Kalau di sini memasukkan CD-nya di dalam CD-ROM seperti ini caranya, karena dia secara virtual. Kalau di secara real ya, kalian masukkan aja ke dalam slot DVD ROM-nya itu. Udah jalan. Ternyata tidak bisa ngetek, berarti settingan di BIOS-nya, di BIOS kalian. Itu. Nah, ini kan nih contohnya BIOS ya. Nah, ini di dalam Mainboard ini pertama kali siapa yang dideteksi nih? Oh, ini yang pertama floppy disk. Ya, ini boot. Yang pertama floppy disk, yang kedua apa?
optical disk-nya, CD-ROM-nya tadi. Yang ketiga apa? Hard disk. Ini kalau posisi optikalnya di bawahnya hard disk, maka yang dibaca terlebih dahulu hard disk-nya, bukan optical disk-nya. Jadi walaupun di dalam optical disk itu ada master Windows-nya, tapi posisinya dia di bawahnya hard disk, dia tidak akan kebaca. Karena menganggap bahwa hard disk itu yang terlebih dahulu dibaca, di load. Ternyata di hard disk ini kosong, baru dia akan masuk ke ke dalam CD-ROM. Tapi biasanya akan muncul not Windows misalnya gitu, not sistem operasi ya. Jadi tidak ada karena hard disknya masih kosong. Seperti itu. Itu ya, ini contoh dari settingan di BIOS kita. Ini tinggal dinaikkan, turunkan gitu. Nah, kalau di PC realnya, kalian yang masuk ke dalam BIOS PC kalian masing-masing. Itu ya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, monggo. Pak, itu kan dibagi menjadi 3 partisi ya Pak. Ya. Waktu install, kalau misalkan kita buat partisinya setelah install gimana Pak? Boleh nggak? Kalau Di partisinya, sorting volume. oh, nah monggo silakan kalian bisa nggak dengan Windows XP gitu. Kurang Kalau tahu Pak. bisa, kalau Windows 7 kan bisa tuh di shrink gitu kan. Nah, kalau Windows XP bisa ya, saya belum pernah soalnya kalau di Windows XP. Ya, nanti coba aja kalian, misalkan ya udah terlanjur, coba dicoba-coba bisa nggak dari Windows XP dibuat shrink partisi gitu. Gitu ya. Kalau misalnya sudah terlanjur satu, ya udah nanti kalian coba dicoba ketika sudah bisa nggak split partisi di Windows XP gitu. Ya, karena kondisinya wah ini kok cuma satu partisi. Nah, biasanya kan pakai tools tuh. Tapi kalau di Windows XP coba, saya soalnya belum pernah. Siapa tahu kalian nanti bisa, oh ternyata di Windows XP pun bisa. Nggak, berarti ya nggak ada masalah seperti itu. Itu ya Mas. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada? Belum ada? Sepertinya belum Pak. Oke, kalau belum, kemudian nih namanya ya, misalnya ambil bentar. Ini saya mana ya? Di sini. Oke. Ini kemarin kalau kalian mau ya master yang dari saya nih, yang saya gunakan nih kemarin di sini nih downloadnya. Mana nih? Chat mana chat? Ini kemarin downloadnya di sini ya kalau punya saya nih. Nah, ini untuk serial numbernya ini. B2 RPK 7 KPT 9 4C P6 X Kiki FBM PC D6. Oke. Oke. Next ini nggak usah dikasih password juga nggak masalah. Mau ya. Oke, kalau sudah ini +7 Bangkok Hanoi Jakarta.
Oke. Nah, di sini akan ngecek untuk jaringan yang ada. Nah, kalau sudah, ini next saja. Ini next. Nah, ditunggu. Nah, 24 menit. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya. Itu Ya. yang dari Bapak itu 64 bit ya, Pak? Iya, 64 bit. Kalau misalkan dipakai ke komputer yang 32 bit, kira-kira masuk nggak, Pak? Nggak masuk biasanya. Kalau arsitektur fisik kalian 32, Dinsa 64 nggak mau. Tapi kalau 64, Dinsanya 32 mau. Pak, Nah, Bapak ada rekomendasi nggak, Pak, kalau yang 32 bit? ini cari aja di situs yang ini, itu ada yang 32 ada di sini. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Kalau ngunjungin langsung ini kan XP Professional 64 nih. Itu 64 bit, tapi ininya dihapus aja nih. Langsung ini apa? Get My OS. Di situ banyak OS ya di situ. Oh iya, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ini katanya dengan 32 dan 64 itu memang kalau 32 bit itu untuk permintaan dari RAM-nya lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang 64. Seperti itu. Cuman misalkan PC kita sudah 64 bit ya. Kemudian untuk OS yang kita gunakan 32 bit. Nah, ini efeknya apa? Memang bisa ketika PC kita 64 bit tapi diinstal 32 bit bisa jalan. Tapi ada sedikit kerugian di situ. Ya walaupun kan kalau 32 kan butuh RAM-nya dikit, gak banyak. Betul. Tapi RAM yang kita gunakan tidak sepenuhnya full. Dianggap full oleh si sistem operasi tersebut. Contohnya, RAM kita itu 4 GB. Karena menggunakan yang 32 bit, sedangkan prosesor kita sudah 64 bit, maka dianggap tidak sampai 4 GB RAM untuk RAM-nya. Dia berkurang, hanya sekitar 3 berapa giga saja. Jadi tidak full 4 giga. Nah, itu yang sayang seperti itu. Kalau kalian mau coba aja kalau arsitektur kalian misalkan 64, coba kalian iseng-iseng tuh diinstal 32 bit. Mesti ketika di properties di drive C, ya di My Computer di properties, maka tidak murni 4 giga, tapi dia berkurang. Itu kalau kita misalnya yang 32 bit. Tapi kalau kita misalnya yang 64 bit, memang untuk pemakaian dari RAM-nya dia butuh yang lebih banyak. Tapi dia dianggap full RAM kita. RAM fisik kita dianggap full. Seperti itu. Dan banyak kayak dari proses ininya juga kan. Ibaratnya gini. Motor kita itu kecepatannya 120 misalkan. Bisa mencapai 120 km per jam. Ya. Tapi ternyata kita cuma bisa mengendarai gitu kan, mengendarai hanya kecepatan 40 km per jam. Ya sebenarnya sayang kan. Sayangnya apa? Kita beli motor dengan kecepatan itu. Taruhlah gini lah, nggak usah
saya mau beli motor yang dengan cc-nya gede gitu ya. Taruhlah yang cc misalkan 250 gitu kan, atau motor-motor gede lah, motor-motor anak-anak muda sekarang itu. Dan itu bisa tembus kecepatan misalkan 200 ya, atau 180 lah, 180 km per jam gitu. Nah, tapi saya cuman makainya kecepatannya cuman mentok di 40 gitu. Ya sayang, udah beli mahal-mahal, cuma dipakainya pelan kan gitu. Ya ngapain beli motor yang gede-gede kayak gitu, mending beli yang motor-motor kecil-kecil aja kan seperti itu, yang cc-nya kecil, satu lebih irit gitu kan, untuk konsumsi dari ininya apa, bahan bakarnya lebih irit, toh juga tidak ngebut-ngebut ketika dipakai kan seperti itu. Ya kalau kita mau maksimal ya udah biar cepet, ya udah dengan kecepatan dengan cc yang tinggi, kecepatannya tinggi kan seperti itu. Ngapain kalau punya motor gede-gede tapi bawanya pelan. Nah, seperti itu ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita punya laptop ibaratnya dengan spek yang bagus, ngapain kalau cuma buat ngetik kan gitu. Kalau cuma buat ngetik ya udah beli aja PC-PC yang biasa. Kalau saya ada Pentium 4 ya udah pakai Pentium 4 aja seperti itu. Toh cuma buat ngetik kan gitu. Sayang di modal seperti itu. Oke, ada lagi? Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini, kalian jangan ditekan ini ya, tombol yang lain ya. Tadi kan press any key to boot CD. Jadi kalau tadi muncul seperti itu, kalian tekan lagi, nanti dia balik lagi ke CD lagi, install lagi di ROM lagi. Ini di Windows, oh, ulang berkali ulang gitu. Udah sampai tadi, balik lagi ke awal lagi, saya balik lagi. Ternyata tadi link balik lagi lah, kan di kan dia bilang ya di jalan nah ini 1 giga nih. Tapi untuk SP-nya yang digunakan 32. Ini tadi CD-ROM ini, tadi kan pas di ini ya, yang masnya tadi. Nah, ini kan CD-ROM-nya tadi. Ini saya keluarkan nih CD-nya nih. Misalkan dari sini keluarinnya. Nah, nih, ejek. Oh, bentar, itu dulu nih. Karena dia kebuka. Oke. Nah, udah. Kan udah keluar nih. Nah, maka di sini kosong. Empty lagi. Nah, tuh empty. Jadi kalau pilihnya ini ya nggak ada, masih kosong tadi. Kalau yang pertama kali ya. Kalau ini sudah ada hard disknya. Sudah ada isi OS-nya. Itu. Ini kosong.
Oke, ini karena nyala ya berarti seperti ini. Kalau pas dimatiin Windows-nya, maka dia bisa disetting BIOS-nya, ceritanya seperti itu. Nah, ini sudah muncul ada 3 partisi ya, E sama F. Nah, untuk D ini di tempat saya dijadikan drive CD drive ya, atau optical drive. Nah, di sini untuk yang ini 2 partisi ini yang terbentuk ini belum diketahui nih kapasitasnya nih. Nah, masih kosong nih. Dia E sama F belum. Karena apa? Karena ini bentuknya masih raw. Raw itu dia belum adanya file system di dalam tersebut. Jadi ini belum bisa ditulisi, belum bisa dibaca. Tapi sudah terbentuk ada 3 bagian. Bagian-bagian ini yes. Formatnya mau apa? NTFS atau FAT32. Ini saya pakai yang NTFS saja. Oke. Ini lama ya. Kalau dicentang yang CUT-nya cepet. Nah, inilah yang disebut dengan formatting ya, di format. Jadi apa itu format? Apa Mas Mbak? Format itu apa? Format apa? Mas, Mbak? Ada yang mau jawab? Format itu apa? Kayak men-setting awal gitu nggak sih? Setting awal apa nih? Kayak misalnya kalau di program itu kayak proses inisialisasi gitu loh. Di harddisknya itu kan. Iya. Jadi supaya si harddisk itu bisa diketahui itu kan dia dengan menggunakan format apa, penulisannya seperti apa, itulah format. Jadi dari teori itu atau dari definisi itu sebetulnya kalau kita mau menghapus file itu bukan di format ya. Menghapus file itu bukan di format tapi ya di delete gitu kan. Atau di apa namanya? Di yang lebih keren itu di wipe. Nah, itu. Jadi kalau hapus data apa ya delete, bukan format kan seperti itu. Nah, terus kenapa kalau misalkan saya nih punya flash disk kemudian mau dibersihin di format ya sebenarnya membersihkan flash disk itu bukan di format itu karena tadi format itu bukan menghapus file-file tapi dia hanya membuat si drive itu dengan sistem apa dengan file sistemnya apa gitu itulah format dengan jenis file sistem apa cuman efek dari formatting ini dia dapat menghapus atau menghilangkan data walaupun tidak 100% data itu hilang. Berarti masih ada nggak filenya? Masih ada. Tapi tidak 100% bisa dikembaliin dan tidak bisa 100% data itu hilang. Hanya saja dia disamarkan sama si file system tersebut. Nah, terus bagaimana ketika saya punya hard disk dengan kapasitas taruhlah 10 giga, kemudian saya mau mengisi file di dalamnya ternyata itu sudah penuh ya, sudah penuh, hampir penuh lah, sudah sampai 9 giga terisi. Saya mau ngisi 5 giga nggak bisa, misalkan karena penuh. Terus saya format nih, kan kosong lagi tuh ceritanya nih. Ceritanya kosong, terus saya isilah 5 giga. Masuk, gitu kan. Karena dianggap bahwa data di dalamnya itu sudah kosong. Tapi sebetulnya data itu masih ada. Terus di mana? Nah, inilah yang teknologi ini yang rahasia ya, rahasia dari teknologi ini kenapa?
secara kasat mata kita itu data itu udah nggak ada gitu, sudah kosong gitu. Tapi ternyata masih ada gitu. Berarti apa logikanya? Berarti sudah ada di dalamnya 9 giga ya, 9 giga sama 5 giga. Padahal kapasitasnya cuma 10 giga. Nah ini yang kita nggak ngerti nih, kemana file itu. Walaupun misalkan berkurangnya, oke lah, tidak murni 9 giga. Taruhlah ketika di format dia ada yang hilang nih, hanya sampai 7 giga. Ya itu sudah kayaknya nggak masuk akal ya, 7 ditambah sama 5. Padahal kapasitasnya 10 giga. Nah ini yang saya belum menemukan kemana gitu kan. Tapi saya pernah membuktikan ketika si penyimpanan itu sudah diformat gitu ya, sudah dihapus ya, sudah kosong, oke lah nggak harus diformat tuh. Saya punya flash disk, misalkan di situ flashnya 4 giga, kemudian saya mau diisi, ternyata sudah penuh, sudah 3 giga, saya mau ngisi ada 2 giga, akhirnya saya hapus nih sebagian, supaya space-nya bisa cukup untuk 2 giga. Ketika saya masukkan, logikanya kan itu udah hilang tuh yang saya hapus tadi. Tapi ketika saya ambil, muncul tuh semua tuh. Ada beberapa yang memang tidak bisa muncul. Tapi kalau dijumlah, besar. Dan ternyata file yang hasilnya memang besar. Yang tadinya 4 giga, ketika saya ambil, itu lebih dari 4 giga filenya. Karena kecampur dengan file-file sebelumnya. Terus kemana? Nah ini yang nggak tahu dia menyimpannya di mana. Ya, teknologinya kurang tahu. Apakah ada rahasia di situ? Kurang tahu juga saya. Itu karena gini juga ya, kalau dipikir lagi, kalian punya flash disk dengan ukuran yang sama kan, panjang pendeknya sama, taruhlah saya sebut merek Kingston ya, Kingston yang warna merah misalkan, itu kan bentuknya segitu-gitu aja tuh. Apakah ketika flash disk yang pertama kali saya beli 1 giga itu kecil, kemudian saya beli lagi dengan kapasitas 8 giga itu lebih panjang, saya beli lagi dengan kapasitas 16 giga itu lebih panjang lagi? Enggak kan, bentuknya segitu-gitu aja. Begitu juga dengan hard disk zaman dulu sampai sekarang bentuknya sama, baik yang oke lah, hard disk ada 2 tipe, ada hard disk yang gede, ada hard disk yang kecil. Kami mau beli hard disk yang 500 giga, yang 1 tera, yang 80 giga, yang 120 giga, bentuknya sama, ukurannya sama. Terus bedanya apa? Cuma bedanya kapasitasnya doang, kan gitu. Terus kok bisa? Nah itulah rahasia mereka ketika membuat suatu media penyimpanan. Sama juga dengan DVD ya, sekarang ada Blu-ray, bentuknya sama tuh. CD sama DVD, cuman tebelnya apa? Kayaknya nggak jauh beda antara DVD sama CD. Tapi kok CD cuma bisa menampung 700 mega, DVD bisa sampai 4 giga. Kepingannya sama. Nah, terus kemana kan gitu. Nah itulah makanya tadi kalau format itu sebetulnya betul dia hanya inisialisasi supaya si drive itu bisa ditulisi dengan apa? Dengan sistemnya mereka, dengan sistem yang mereka buat. Entah NTFS atau VTP2 atau yang lainnya. Tapi sebenarnya itu tidak menghapus data. Hanya saja efeknya bisa menghapus data. Seperti itu. So, jadi kalian hati-hati ketika memiliki perangkat seperti handphone ya, yang di dalamnya ada media penyimpanannya. Jangan asal tukar tambah. Kalau sudah rusak, ya udah nggak usah dijual. Apalagi masih bagus dijual, ditukar tambah gitu kan. Ya kalau di dalam file di dalam sistem di dalam HP kalian itu tidak ada file-file penting, nggak masalah. Tapi kalau sudah pernah ada file-file penting, file-file privasi kalian, usahakan jangan. Siapa tahu pas ketemu dengan orang yang membeli bisa mendapatkan informasi kalian.
itu kan ngeri juga seperti itu ya. Sama juga dengan laptop kalian. Kalau HP mungkin cuman foto-foto kalian aja, komputer kan udah macam-macam gitu. Kenapa? Karena harga file itu lebih mahal dibandingkan dengan harga fisiknya. File-file penting kalian itu lebih mahal gitu ya. Baik, ini sudah jadi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadinya seperti ini ya. Tadi ada 3 partisi. Kita cek nih, connect nggak? Ada yang mau ditanyakan? Udah connect. Ada? Berarti prosesnya itu Pak. Ya, sampai sini aja. Tugasnya menginstal Windows VirtualBox ya Pak. Ada lagi? Gampang tuh. Misalnya gampang tuh paling tadi berapa? Sekitar 35 menit lah. Ini lama karena sambil ngobrol. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya, monggo Mbak. Untuk deadline sendiri bagaimana Pak? Kalau deadline sekarang hari apa nih? Selasa. Selasa ya. Rabu bisa ya? Rabu besok ya berarti ya? Yang lain? Siap? Bisa. Untuk jamnya jam berapa? Jam 12 malam. Jamnya biasalah jam 9 malam ya. Jam 12 nanti. Ya. Rabu jam 9 ya. Maksudnya nanggung, Bang. Oh, nanggung. Jam 12 aja Pak. Ya udah karena ini lama, oke lah jam 12 malam. Jam 12 11.55 ya. 11 malam ya, baik. 55. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih Pak. Oke. Nah, untuk next-nya, next. Kemarin kan ada 3 OS ya. OS Windows 7 juga kan. Nah, nanti kalian siapin ya. Kalian siapin sambil kalian yang carilah Windows 7. Nah, untuk Windows 7 nanti buat UTS. Ya, rencana buat UTS. Jadi kalau misalnya nanti besok Rabu kalian sudah selesai, besok saya sampaikan untuk yang Windows 7, nanti bisa udah UTS itu. Kami sudah UTS. Gitu. Jumat kalian bersenang-senang. Free gitu ya, Pak. Siap, Pak. Karena kan memang di e-learning kan cuma 16 pertemuan ya, itu sudah termasuk tes sama UAS. Logikanya berarti kan cuma sampai hari Kamis. Jumat itu berarti untuk perbaikan, bagian nilainya kurang. Gitu. Spare waktu untuk perbaikan yang nilainya kurang tuh hari Jumat. Seperti itu. Itu ya. Gampang lah praktikum S itu aja ngobrol. Praktikumnya di rumah kalian masing-masing. Terserah waktunya kapan. Gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk format file sama subjek emailnya itu bagaimana, Pak? Kalau format, kalau kemarin kan instalasi virtual ya, berarti namanya instalasi Windows XP. Subjeknya, kemarin nama filenya nama kalian ya, nama kalian sama name. Nah, kalau ini subjeknya berarti instalasi Windows XP. Terus untuk nama filenya sama nama kalian sama name kalian. Tuh. Ya. Untuk nama filenya sama, cuman subjeknya beda. Subjek di emailnya nanti instalasi Windows XP gitu aja. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Ada lagi? Saya izin bertanya Pak. Ya, monggo. Yang Windows 7-nya itu bebas variannya apa ya Pak? Kan ada Ultimate, ada yang Enterprise. Bebas. Yang kecil aja. Bebas ya Pak? Oh iya, siap. Yang kecil berarti misalkan kecil itu apa? Starter ya atau Starter ya, basic. Pak. Boleh. Boleh Yang ya, kalian starter. kalau misalnya kalian sudah punya yang Ultimate ya pakai Ultimate, cuman kan cukup bengkak juga tuh Ultimate tuh. Iya Pak, yang Kalau Ultimate saya, sampai 5 GB kalau nggak salah. nah kalau punya saya kebetulan pakai yang profesional gitu. Saya sudah jatuh cinta dengan profesional soalnya. dari pertama kali pakai XP profesional. Kemudian karena dulu kan XP kan nggak ada XP Ultimate, itu nggak ada ya. XP mentok di profesional, XP Pro namanya. Kemudian ada Vista, saya nggak pakai Vista karena nggak suka. Udah ada Windows 7, saya pakai Windows 7 langsung yang profesional, pilih yang profesional dengan alasan karena ketika memakai XP profesional kok lebih stabil menurut saya dan tidak terlalu besar, dan itu banyak aplikasi yang support ya. Pakai Windows 7 yang profesional, 8 profesional, 10 profesional. Itu kalau saya, terserah kalian ya, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau mau starter, Masih ya boleh. Pak? Ya. Ada lagi? Sepertinya cukup, Pak. Cukup. Baik, kalau cukup untuk hari ini saya cukupkan ya. Berarti nanti siang kalian tetap presentasi lagi untuk presensi sambil mengerjakan tugas kalian. Enak toh? Kayak gini diskusi, nanti sisanya kalian kerjain kapanpun. Kalau sekarang langsung kerjain jam 12 selesai, jam 12 siang, siap. Bagus itu. Berarti nanti kalian waktu free-nya lebih panjang buat belajar yang lain. Baik, tidak ada ya? Kalau tidak ada, untuk hari ini saya akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Jangan keluyuran karena ini sudah menjelang Lebaran. Banyak orang-orang berkeliaran di luar sana. Jadi kalau memang nggak penting, nggak usah keluar. Gitu ya. Karena apa? Nih kebetulan di tempat saya nih banyak juga yang kena ya. Ada sekitar 17 orang yang memang positif terkena COVID ya. Karena memang banyak yang keluyuran gitu ya. Jadi pasar tuh rame gitu ya. Ini sudah hari keberapa mereka isolasi mandiri ya. Ada juga yang di isolasi di rumah sakit karena memang kondisinya cukup lumayan parah gitu ya. Jadi buat kalian-kalian yang anak muda yang masih suka dengan nongkrong-nongkrong, hati-hatilah. Kenapa? Corona itu memang ada gitu kan. Tapi bukan berarti kita harus takut banget ya. Enggak juga. Tetap waspada. Kita ya ikuti protokol yang ada. Gak usah malu-malu ketika kemana-mana menggunakan masker ya. Gak usah dengerin cibiran orang, alah gitu aja pakai masker, itu aja pakai masker, biarin aja. Kita menjaga diri kita, insya Allah kita juga bisa menjaga orang lain. Karena di tempat saya ini ya kebetulan bukan di gerombol tempat saya, rumah saya ini, tapi di gerombol RT sebelah ya. Memang orangnya agak susah-susah dibilangin ketika beribadah ya harus menggunakan masker, mereka malah enggan gitu kan, malah ngomongnya ya kayak gitu jawabnya. Ya alhasil ada 17 orang yang positif gitu ya. Jadi nggak usah malu-malu. Kadang kan orang wah gitu aja pakai masker, ya kita nggak ngerti apakah kita yang sehat atau orang lain sehat kan, seperti itu ya. Itu pesan saya buat kalian, jaga kesehatan, semoga pandemi ini cepat berakhir ya, kita bisa ketemu secara offline, kita bisa belajar dengan lebih maksimal lagi. Untuk hari ini saya akhiri, kurang lebihnya minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Terima kasih. ya. Saya close ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.